Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Jumpa lagi dalam kegiatan belajar dari rumah. Ananda telah siap mengikuti pelajaran. Sekarang kita memasuki tema 8, lingkungan sahabat kita. Subtema 2, perubahan lingkungan, pembelajaran kedua. Sebelum belajar, mari kita berdoa bersama. Semoga apa yang kita pelajari mudah kita pahami. Tetap semangat. Perubahan lingkungan juga memengaruhi budaya, termasuk tarian. Tarian daerah berkembang mengikuti perubahan. Namun, perkembangan itu juga masih mengikuti aturan dasar tari, termasuk pola lantai. Apa yang dimaksud pola lantai? Pola lantai gerak tari. Pada saat menari, penari kadang bergerak ke kiri, ke kanan, maju, mundur, atau bergerak membentuk lingkaran. Jika digambarkan, seolah-olah ada satu garis imajiner yang dilalui penari selama menyajikan satu tarian. Gerak imajiner juga dapat digambarkan dengan melihat formasi para penari dalam memperagakan tarian. Para penari dapat membentuk formasi garis lurus, lengkung, segitiga, atau lingkaran. Bentuk formasi garis dapat berubah-ubah selama penari menampilkan sebuah tarian. Garis imajiner yang dilalui oleh penari saat melakukan gerak tari disebut pola lantai. Pola lantai merupakan garis imajiner yang dibuat oleh formasi penari kelompok. Secara umum, pola lantai berupa garis lurus atau garis lengkung. Bentuk pola garis lurus dapat dikembangkan menjadi berbagai pola lantai, di antaranya horizontal, diagonal, garis lurus ke depan, zigzag, segitiga, segi empat, dan segi lima. Bentuk pola garis lengkung dapat dikembangkan menjadi berbagai pola lantai, di antaranya lingkaran, angka 8, garis lengkung ke depan, dan garis lengkung ke belakang. Nah, Ananda perhatikan gambar-gambar berikut ini. Pada gambar A, penari bergerak melalui garis lurus ke depan. Lalu kemudian pada gambar B, penari bergerak melalui garis diagonal. Lalu pada gambar C, penari bergerak melalui garis horizontal. Perhatikan pada gambar D, penari bergerak melalui garis diagonal. Pada gambar E, penari bergerak melalui garis lurus ke depan. Pada gambar F, penari bergerak melalui garis lingkaran. Bentuk pola lantai dari gerak yang dilalui penari sebagai berikut. Pada gambar A, formasi penari membentuk pola lantai diagonal. Lalu pada gambar B, formasi penari membentuk pola lantai segi 5. Pada gambar C, formasi penari membentuk pola lantai garis lurus ke depan. Pada gambar D, formasi penari membentuk pola lantai zigzag. Pada gambar E, formasi penari membentuk pola lantai lingkaran. Pada gambar F, formasi penari membentuk pola lantai diagonal. Ayo membaca. Siklus air dan bencana kekeringan. Peristiwa siklus air merupakan peristiwa sehari-hari yang sering tidak disadari oleh manusia. Siklus air menghasilkan air bersih yang berguna untuk kehidupan manusia.
Manusia memerlukan air bersih antara lain untuk keperluan rumah tangga, keperluan industri, dan juga pertanian. Siklus air menghasilkan air bersih. Pada saat proses penguapan, kotoran pada air tidak ikut menguap. Uap air yang menguap adalah uap air yang bersih. Pada saat turun hujan, air yang dihasilkan pun adalah air bersih dan siap digunakan untuk berbagai keperluan. Air hujan yang jatuh sebagian akan diserap oleh tanah, lalu menjadi air tanah. Air tanah adalah air yang mengalir di bawah permukaan tanah. Air ini biasanya lebih jernih dan bersih karena sudah tersaring oleh lapisan tanah dan akar tumbuhan. Untuk mendapatkan air tanah, manusia membuat sumur dengan cara menggali lubang. Air hujan yang tidak terserap oleh tanah akan terus mengalir menjadi air permukaan. Lalu, air itu menuju tempat yang lebih rendah seperti sungai, danau, dan laut. Air permukaan adalah air hujan yang tak dapat diserap oleh tanah tetapi diserap oleh permukaan tanah sehingga mengalir di atas permukaan tanah dan kemudian menguap kembali. Air ini biasanya lebih kotor karena mengandung lumpur. Air ini juga biasanya membawa berbagai macam material dari proses erosi. Pada musim kemarau, air hujan yang turun menjadi berkurang. Air hujan yang turun biasanya langsung diserap oleh tanah menjadi air tanah. Jika air sungai dan danau surut, akan menyebabkan berkurangnya penguapan air sebagai pembentuk titik-titik air di awan. Akibat dari semakin sedikitnya awan adalah semakin berkurangnya curah hujan. Oleh karena itu, sumur-sumur penduduk pun menjadi kering. Di saat inilah biasanya terjadi kelangkaan air bersih. Jika kelangkaan air bersih terjadi dalam waktu yang panjang, bencana kekeringan akan terjadi. Mari kita biasakan menghemat penggunaan air dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Ananda, jawablah pertanyaan berikut ini. Nomor 1, peristiwa apa saja yang terjadi pada teks siklus air dan bencana kekeringan? Nomor 2, bagaimana proses siklus air menghasilkan air yang bersih? Jelaskan. Nomor 3, apa yang dimaksud dengan air tanah? Nomor 4, bagaimana perbedaan air tanah dengan air permukaan? Nomor 5, mengapa air permukaan biasanya lebih kotor dibandingkan dengan air tanah? Jelaskan. Nomor 6, apa akibat dari musim kemarau yang panjang? Tulislah jawabanmu di buku tulismu dengan rapi, lalu fotokan dan kirimkan kepada bapak atau ibu gurumu. Nah, Ananda, selesai sudah pelajaran kita pada kali ini. Mari kita tutup bersama dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.